Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ade Alvina dari jurusan Ekonomi Syariah kelas I, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Riau. Di video ini saya akan membahas beberapa pertanyaan mengenai mata kuliah etika bisnis di dalam Islam. Langsung saja pertanyaan pertama, apa sih itu Islam? Nah, jadi secara etimologi, Islam berasal dari kata aslama yuslimu yang berarti patuh atau berserah diri, serta bersih dan suci. Sedangkan secara terminologi, Islam adalah patuh dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Secara khusus, Islam adalah suatu agama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui perantara malaikat Jibril yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW kepada umat manusia sebagai pedoman dalam menjalankan kehidupan. Di dalam sebuah hadis juga disebutkan malaikat Jibril menemui Nabi Muhammad SAW menyerupai seorang laki-laki, lalu bertanya kepada Rasulullah mengenai Islam. Yang mana potongan hadisnya berbunyi, Ya Muhammad, akhbirni anil Islam. Wahai Muhammad, beritahukan kepadaku tentang Islam. Lalu Rasulullah SAW menjawab, Al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, tuqimas shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma Ramadan wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Rasulullah SAW menjelaskan bahwa Islam adalah ketika engkau bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah dan bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah. Engkau melaksanakan sholat, menunaikan zakat, berpuasa di bulan Ramadan, serta naik haji ke Baitullah bagi yang mampu. Nah, jadi ketika kita berbicara tentang Islam, maka di situ kita juga akan berbicara mengenai akidah dan syariah. Yang mana akidah adalah menyangkut keimanan dan kepercayaan kita kepada Allah, kepada malaikatnya, kepada Rasulnya, kepada kitabnya, kepada hari akhir, dan kepada qada dan qadar. Sedangkan syariat merupakan aturan yang telah ditetapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengatur segala kehidupan manusia, baik itu hubungan manusia dengan Allah atau yang biasa disebut dengan ibadah, maupun hubungan manusia dengan sesama manusia atau yang biasa disebut dengan muamalah. Nah, lalu muncul pertanyaan, apa sih bedanya ibadah dengan muamalah? Jadi yang paling mendasar yang membedakan ibadah dan muamalah itu adalah terletak pada ungkapan yang dipakai di dalam Al-Quran. Untuk ibadah di dalam Al-Quran diungkapkan dengan ungkapan yang tafsili, jelas dan terperinci. Nah, sehingga akan sedikit sekali perbedaan tentang penafsiran ayat-ayat mengenai ibadah di dalam Al-Quran. Karena pada dasarnya ibadah ini merupakan hubungan manusia dengan Allah, maka tidak ada atau tidak dibutuhkan inovasi dan kreasi manusia dalam menafsirkannya. Dan juga pada prinsipnya segala sesuatu persoalan ibadah itu haram dilakukan atau dilarang selama ada dalil yang memerintahkannya. Nah, berbeda dengan muamalah, di dalam Al-Quran ungkapan muamalah itu diungkapkan dengan ungkapan yang umum atau global. Nah, karena mengingat muamalah ini merupakan hubungan antara manusia dengan manusia, maka dibutuhkan inovasi dan kreasi manusia dalam menafsirkannya. Nah, baik itu hubungan jual beli, hubungan perdagangan, hubungan pernikahan, dan masih banyak lagi. Nah, dan pada prinsipnya segala bentuk muamalah itu boleh dilakukan selama tidak ada dalil yang melarangnya. Lalu pertanyaan berikutnya,
Setelah kita mengetahui tentang Islam, tentang akidah dan syariat yang di dalamnya itu ada ibadah dan muamalah, lalu kita muncul pertanyaan, apa saja sih sumber-sumber ajaran Islam? Nah, sumber ajaran Islam pertama dan yang paling utama adalah Al-Quran. Al-Quran merupakan kalamullah yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melalui perantara malaikat Jibril sebagai pedoman dan petunjuk manusia dalam menjalankan kehidupannya. Jadi di dalam Al-Quran itu terdapat seluruh aspek kehidupan. Sebagai contoh, di dalam Al-Quran Allah melarang kita melakukan praktik riba. Nah, jadi kita sebagai umat muslim harus menghindari sebisa mungkin menghindari praktik riba, dimulai dari kebiasaan diri kita sendiri, tidak menabung di bank konvensional dan segala macamnya. Sumber ajaran Islam berikutnya adalah hadis atau sunnah. Sunnah adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, baik melalui ucapan, perbuatan, dan ketetapan Nabi. Sunnah ini berfungsi untuk menguatkan hukum yang ada di dalam Al-Quran. Seperti hukum riba tadi, di dalam sebuah hadis Nabi yang salah satu artinya berbunyi, riba itu memiliki atau mempunyai 73 pintu atau tingkatan, dan yang paling rendah dosanya adalah seperti seseorang berzina dengan ibu kandungnya sendiri. Nah, jadi hadis ini berfungsi untuk menguatkan hukum haramnya riba yang telah didapat di dalam Al-Quran. Sumber ajaran Islam berikutnya adalah ijma. Ijma merupakan kesepakatan para ulama setelah Nabi meninggal dunia mengenai persoalan yang baru yang hukumnya belum ada di dalam Al-Quran maupun hadis. Nah, sumber ajaran Islam berikutnya adalah qiyas. Qiyas ini merupakan menyamakan persoalan yang sudah ada hukumnya di dalam Al-Quran dengan persoalan yang belum ada hukumnya di dalam Al-Quran yang memiliki ilat yang sama. Misalnya pada zaman sekarang di dalam Al-Quran tidak disebutkan bahwa narkoba atau minuman keras itu haram. Nah, jadi para ulama mengkiaskan narkoba tersebut sama dengan khamar yang ada di dalam Al-Quran dan hadis yang memiliki ilat yang sama, yaitu sama-sama memabukkan dan sama-sama menghilangkan akal manusia sehingga akan merusak moral. Nah, lalu pertanyaan berikutnya adalah tentang bagaimana sih cara menentukan apakah suatu perbuatan itu baik atau buruk. Nah, jadi Bartens dalam penelitiannya mengumpulkan beberapa hal untuk menentukan dan mengukur apakah suatu perbuatan itu baik atau buruk. Yang pertama adalah hati nurani manusia. Jadi suatu perbuatan itu dinilai baik apabila dilakukan sesuai dengan hati nurani manusia. Sebaliknya, suatu perbuatan itu dinilai buruk apabila bertentangan dengan hati nurani manusia. Selanjutnya adalah menggunakan kaidah emas. Jadi jika kita ingin diperlakukan baik, maka terlebih dahulu kita harus memperlakukan orang lain dengan baik. Nah, jadi prinsipnya jika kita ingin mendapatkan perlakuan baik dari orang lain, maka terlebih dahulu kita harus berbuat baik kepada orang lain tersebut. Karena di dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat 7 juga disebutkan yang mana artinya adalah jika kamu berbuat baik, maka kebaikan itu untuk dirimu. Dan apabila kamu berbuat buruk, maka akibatnya juga akan menimpamu. Nah, selanjutnya adalah menyerahkan penilaian tersebut kepada masyarakat. Nah, jadi untuk menentukan apakah suatu perbuatan itu baik atau buruk, maka kita serahkan kepada masyarakat untuk menilainya. Dan di dalam Al-Quran juga disebutkan bahwa suatu perbuatan itu baik adalah perbuatan yang mendatangkan maslahah kepada seluruh umat manusia dan perbuatan yang sesuai dengan garis-garis syariah yang ditentukan di dalam ajaran Islam. Nah, lalu muncul pertanyaan, apa sih maslahah itu? Nah, jadi secara sederhana maslahah itu bermakna manfaat.
Lawan dari kata maslahah adalah mufsadat yang berarti kerusakan. Di dalam hukum Islam, maslahah adalah segala sesuatu yang dilakukan untuk mewujudkan kebaikan dan untuk menghindarkan kerusakan. Nah, maslahah ini juga dijadikan sebagai salah satu asas dalam ekonomi Islam, yang mana segala aktivitas ekonomi yang dilakukan harus mendatangkan maslahah bagi semua orang, tidak hanya untuk beberapa orang atau sekelompok tertentu saja. Nah, misalnya seperti ini, memproduksi khamar atau minuman keras tentu bisa saja akan mendatangkan keuntungan yang besar bagi sekelompok orang. Namun mudaratnya lebih banyak, akan menimbulkan kerusakan dan akan merusak moral para penerus bangsa, sehingga hal tersebut juga akan membahayakan suatu bangsa dan negara. Nah, lalu pertanyaan berikutnya, apa sih tujuan Allah menciptakan manusia? Jadi tujuan Allah menciptakan manusia adalah ini ja'ilu fil ardi khalifah. Allah ingin manusia berperan sebagai khalifah untuk memakmurkan bumi Allah dan menegakkan hukum-hukum Allah dari satu generasi ke generasi berikutnya. Selanjutnya, tujuan Allah menciptakan manusia adalah untuk beribadah kepada Allah. Sebagaimana dalam Quran surah Az-Zariyat ayat 56 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Nah, jadi sebagai tujuan akhir Allah menciptakan manusia, apapun kegiatan manusia, segala aktivitas manusia, baik itu dalam bidang sosial, politik, dalam bidang ekonomi, dalam memperoleh harta, itu adalah semata-mata untuk beribadah kepada Allah dan semata-mata hanya untuk mencari keridhaan Allah. Lalu pertanyaan selanjutnya, bagaimana sih konsep harta di dalam Al-Quran? Nah, jadi di dalam sebuah penelitian, Yahya bin Johnson itu mengumpulkan beberapa hal mengenai konsep harta di dalam Islam. Yang pertama, beliau menyebutkan bahwa harta adalah milik Allah. Nah, jadi harta yang kita peroleh itu merupakan milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita dapat memperoleh harta dengan cara mengolah sumber daya alam yang telah disediakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk manusia. Nah, selain itu, harta yang kita peroleh itu harus kita manfaatkan dengan benar. Itu tidak boleh kita mengumpulkan harta dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di dalam harta yang kita dapatkan itu juga terdapat hak orang lain. Oleh karena itu, di dalam Islam kita diwajibkan untuk mengeluarkan zakat, berinfak maupun bersedekah, karena pada prinsipnya di dalam Islam harta itu tidak boleh hanya untuk golongan tertentu saja, melainkan harta harus diputar untuk kesejahteraan umat manusia. Nah, begitu besar perhatian Al-Quran terhadap harta, sehingga Al-Quran perlu membuat rambu-rambu agar manusia terlepas atau tidak menyimpang dari cara memperoleh harta maupun cara memanfaatkan harta. Nah, juga Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita untuk memperoleh rezeki yang baik-baik, maka kita harus bekerja dan melakukan hal yang baik-baik juga. Seperti yang juga disebutkan oleh Rasulullah menyukai orang yang melakukan pekerjaan seperti bertani, berdagang, mendirikan usaha. Nah, dalam mendirikan usaha ini, seseorang bisa melakukannya secara sendiri maupun dengan cara kerjasama, seperti mudharabah maupun musyarakah. Nah, di dalam melakukan kerjasama ini, kita harus memperhatikan adab dan saling menghargai sesama rekan kerja, serta tidak melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti melakukan penipuan, melakukan praktik riba, menjual barang yang gharar, suap menyuap dan lain sebagainya.
Nah, jadi apapun yang kita lakukan, apapun profesi kita, apapun yang kita lakukan dan apapun yang kita kerjakan, maka hendaklah kita melakukannya dengan insan dan dilakukan sesuai dengan syariat Islam. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.